Hai guys, sekolah minggu yuk. Kalian sudah siap? Kita mulai yuk. Shalom adik-adik. Senang sekali dapat berjumpa dalam ibadah online kali ini. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tuntun ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, minggu ini ada teman kita yang mau ulang tahun loh. Wah, kira-kira siapa ya? Oh iya, adik-adik kita ucapin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Happy birthday Noel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah semuanya. Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Shirley. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Kita duduk yang manis, kita lipat tangannya, kita fokus, kita buka telinganya, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, di sini siapa sih yang udah bosen banget diem di rumah terus, cuman main game, nonton, makan, tidur, itu aja terus diulang-ulang. Mau jalan-jalan tapi takut kena corona. Aduh,
kapan sih corona ini pergi? Kayaknya kalau kelihatan nih ya, pengen diusir, pengen dimarah itu coronanya supaya pergi dari sini. Tapi nggak bisa karena nggak kelihatan. Ya, liburan kita jadinya suram. Tapi tidak hanya kita adik-adik, semua orang di Indonesia juga sedang merasakannya. Teman-teman kita di gereja, teman-teman kita di sekolah, teman-teman atau saudara-saudara kita juga semuanya sedang merasakan itu. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi keluar karena ada corona. Kakak, kenapa sih kak Tuhan ciptakan corona? Adik-adik, Tuhan itu tidak pernah menciptakan corona. Tapi dosalah yang membuat manusia tidak merawat bumi dengan baik. Akhirnya muncul berbagai virus, bakteri, dan lain-lain yang menyebabkan banyak penyakit. Tapi kak, katanya Tuhan Yesus berkuasa. Kok Tuhan tidak menghilangkan corona sih? Iya, Tuhan Yesus memang berkuasa. Tuhan Yesus bisa saja langsung menghilangkan coronanya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa kak? Tuhan tidak sayang kita ya? Bukan ya adik-adik, bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan membiarkan corona ini sementara tetap ada karena Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi sulit seperti corona ini. Apakah sikap dan tingkah laku kita masih baik? Dan Tuhan ingin melihat apakah kita bisa tetap percaya kepadanya dan apakah kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Loh kak, apanya yang harus disyukuri? Kita kan bersyukur kalau ada hal baik. Lah corona ini apanya yang baik? Iya ya, kelihatannya sulit ya melihat hal baik dari corona ini. Tapi adik-adik, kakak jadi ingat satu ayat. Coba kita baca sama-sama yuk. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit, Tuhan tetap turut bekerja. Tetap ada hal baik yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Contohnya, kita jadi lebih peduli terhadap kebersihan. Kita jadi rajin cuci tangan. Kita jadi lebih rajin mandi. Ayo, siapa di sini yang sebelum corona jarang mandi? Yang sebelum corona jorok, gak suka cuci tangan. Nah, tapi semenjak adanya corona ini, semua orang menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dirinya, lebih peduli terhadap kesehatannya juga, jadi lebih berhati-hati dan rajin cuci tangan. Terus contohnya lagi, lebih banyak orang yang suka berbagi. Banyak orang-orang yang sekarang suka nih membantu sesama. Lebih banyak orang juga yang peduli, misalnya tetangganya ada yang terkena corona, wah dia suka ngasih makanan. Jadinya kita lebih perhatian ke tetangga kita yang terkena virus. Nah adik-adik, itu tadi beberapa contoh kalau ada hal baik yang Tuhan kerjakan lewat situasi sulit. Itulah yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan sulit. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Gak cuma dalam keadaan senang saja, tapi kita juga bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Adik-adik, mungkin hal baik itu bisa kita rasakan langsung, bisa kita pikirkan langsung, tapi ada juga hal baik yang tidak bisa kita rasakan langsung.
ketika kita mengalami keadaan sulit. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa nanti akan ada hal baik yang bisa Tuhan tunjukkan kepada kita, yang membuat kita jadi bersyukur ketika mengalami keadaan sulit itu. Asalkan kita tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus, terus melakukan hal yang baik, dan juga tetap bersyukur. Nah, adik-adik, memang bersyukur itu tidak mudah, apalagi bersyukur dalam keadaan yang sulit. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu juga artinya dalam keadaan sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Nah, kebaikannya itu bisa kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Coba sekarang kita mau sama-sama pikirin yuk, kebaikan apa sih yang Tuhan Yesus kasih kepada kita ketika kita mengalami kondisi sulit. Nah, kalaupun belum ada, adik-adik harus tetap percaya bahwa nantinya Tuhan akan tunjukkan kepada kita tepat pada waktunya Tuhan. Adik-adik ingat ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, kita review lagi yuk firman Tuhan hari ini. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala kondisi, apalagi dalam situasi sulit. Dan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan mendatangkan hal baik atau kebaikan kepada kita meskipun dalam situasi sulit. Hal baik itu bisa kita rasakan langsung sekarang atau juga kita rasakan nanti. Tetapi kita harus tetap percaya. Dan yang kedua adalah kita harus tetap bersyukur dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Kita bersyukur karena kita tahu ada hal baik yang Tuhan kerjakan untuk kita semua di setiap keadaan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa yuk, kita tutup mata, kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit. Sebab kami percaya ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar mengucap syukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Biar Tuhan yang segera pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami terbebas dari segala virus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.